Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran fisika di kelas 10. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perubahan iklim. Baiklah, langsung saja. Berikut untuk manfaat mempelajari materi kali ini, yaitu kita akan sama-sama mengetahui bagaimana penyebab peningkatan suhu bumi. Nah, berikut untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu kita akan sama-sama menerapkan pemahaman IPA untuk mengatasi perubahan iklim. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Perubahan iklim. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang peningkatan kadar CO2 atmosfer di balik peningkatan suhu bumi. Nah, setelah membaca atau menonton video tentang fakta-fakta perubahan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini, menurut pendapat kalian, indikator apa yang memberi petunjuk bahwa telah terjadi perubahan lingkungan? Kalian dapat tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Baiklah. Peningkatan kadar CO2 dapat diukur menggunakan kurva Killing. Baik. Kurva Killing itu sendiri merupakan grafik yang menunjukkan perubahan karbon dioksida secara musiman dan tahunan pada atmosfer bumi. Berdasarkan penelitian lanjutan yang dilakukan di Observatorium Mauna Loa di Hawaii. Grafik ini ditemukan oleh ilmuwan iklim asal Amerika yaitu Charles David Killing. Nah, berikut untuk kurva Killing-nya ya, untuk mengecek kadar peningkatan CO2. Selanjutnya, peningkatan kadar CO2. Peningkatan kadar CO2 di atmosfer telah dicatat sejak tahun 1958 oleh ilmuwan bernama Charles David Killing. Hal ini penting dipelajari dalam sejarah catatan karbon dioksida yang memberi bukti kuat hubungan antara tingkat karbon dioksida dan keadaan iklim yang menghangat. Kandungan karbon dioksida di atmosfer adalah hasil aktivitas manusia yang sebagian besar berasal dari penggunaan bahan bakar dari fosil, baik untuk kegiatan industri maupun berkendara. Baik, perubahan iklim yang kedua di sini yang akan kita bahas yaitu tentang anomali efek rumah kaca. Baik, efek rumah kaca itu digambarkannya seperti ini ya teman-teman, diibaratkan seperti ini, seperti rumah kaca. Dan berikut fungsi dari rumah kaca. Baik, langsung saja. Efek rumah kaca. Peristiwa terperangkapnya udara hangat di bumi itu dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca ini bukan rumah kaca yang tadi ya. Jadi itu hanya ibaratnya saja. Jadi intinya efek rumah kaca itu merupakan peristiwa terperangkapnya udara hangat di bumi. Kemudian, dalam keadaan normal, efek rumah kaca itu berfungsi untuk menjaga agar suhu antara siang dan malam tidak berbeda jauh dan menjaga suhu bumi untuk tetap hangat. Jadi ini untuk keadaan normalnya. Apabila di sini jumlah gas rumah kaca pada atmosfer berlebih, maka peningkatan suhu bumi akan terjadi secara tidak wajar, atau peningkatan suhu bumi itu semakin lama akan semakin meningkat karena gas rumah kacanya itu berlebihan. Rumah kaca pada atmosfer bumi itu tersusun oleh gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, belerang dioksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, metana, dan lain-lain. Oke. Baik, sekarang kita bahas tentang anomali dari efek rumah kaca. Jadi ini ya, seperti panas matahari yang pertama nih. Panas matahari sebagian itu diserap oleh bumi dan memanasinya. Jadi ini sebagiannya saja diserap oleh bumi. Kemudian, panas matahari sebagiannya juga akan dipantulkan oleh atmosfer bumi. Jadi yang masuk kemudian dipantulkan kembali ke atmosfer. Yang ketiga yaitu panas matahari sebagian itu dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Jadi panas matahari yang masuk ke bumi itu ternyata dipantulkan kembali ke bumi oleh bumi ke atmosfer, kemudian oleh atmosfer diteruskan. Kemudian panas matahari sebagian diserap oleh gas rumah kaca. Nah, ternyata tidak semuanya itu dipantulkan kembali oleh atmosfer. Ternyata ada sebagian panas matahari yang diserap oleh gas rumah kaca, sehingga di sini menahan panas yang keluar dari atmosfer. Panasnya itu tidak keluar dari atmosfer, akan tetapi tertahan di sini sehingga suhu bumi akan semakin meningkat. Jadi tertahan di gas rumah kaca yang akhirnya panasnya itu akan kembali ke bumi. Inilah yang menyebabkan suhu bumi akan semakin meningkat. Baiklah, ini untuk efek dari rumah kaca. Baiklah teman-teman, cukup untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang perubahan iklim. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.